Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, alhamdu segala puji itu lillahi, milik Allah. Jadi pujian itu hanyalah milik Allah. Wa kafa, dan Allah telah mencukupi. Allah telah mencukupi nikmat-nikmatnya sehingga kita hendaklah senantiasa memuji Allah. Memuji Allah yaitu diantaranya dengan membaca Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamuhu, rahmat Allah. Wassalamuhu, salam Allah atau rahmat Allah. Ala ibadihil ladzina astafa, ala semoga tercurah kepada, ala semoga tercurah kepada ibadihi para hamba-hambanya, ibadihi para hamba-hambanya, alladzina yang mereka itu istofa telah terpilih, istofa telah terpilih. Jadi kepada hamba-hambanya yang terpilih. Siapa hambanya yang terpilih? Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Di sini menggunakan kata ibadun, ibadihi berarti jamak dari abdun, berarti tidak tunggal. Kita lihat dari isim mausulnya allazina bukan allazi, berarti menunjukkan bahwa orang-orang atau hamba-hamba. Berarti yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, yang ketiga adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang terpilih. Kebiasaan para pengarang kitab adalah memulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Itu selalu, nggak ada kitab agama nggak ada bismillahnya, nggak ada pujian kepada Allah, nggak ada sholawatnya, itu tidak pernah ada. Bahkan kitab umum pun ada bismillah, alhamdulillah, lalu sholawat. Itu sudah satu paket itu. Bismillah jadi adalah perintah dari Rasulullah ataupun ajaran Rasulullah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmatnya Allah. Lalu alhamdulillah, lalu sholawat kepada Rasulullah. Ya, ini mukaddimahnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihil ladzina astafa. Ya, pendek mukaddimahnya. Selanjutnya, hadza ini adalah, hadza ini adalah syarhun, syarhun penjelasan. Ini adalah penjelasan. Wadihul ibarati, yang jelas ungkapannya, yang jelas ungkapannya. Zahirul isyarati, yang nampak petunjuknya, yang nampak petunjuknya. Yani'us samaroti, yani'us samaroti, yang matang buahnya, yang matang buahnya. Ya, kenapa matang? Karena sudah langsung bisa dipraktekkan, lalu penerapannya, lalu bisa diterapkan di dalam mempelajari kitab-kitab, di dalam mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab. Ini sudah bisa langsung diterapkan sehingga disebut yani'us samaroti, matang buahnya. Kalau buah tinggal makan begitu. Nah, jadi sudah tidak perlu memanjat pohon, sudah tidak perlu menanam begitu. Danil Kitofi, Danil Kitofi,
Danil kitofi, dekat tempat memetiknya. Dekat, ya, harfiahnya dulu. Dekat tempat memetiknya. Bahasa gampangnya mudah difahami. Iya. Ya, jadi danil kitofi, dekat tempat memetiknya. Maksudnya dekat, kosakatanya itu mudah dipahami. Tempat memetiknya, ilmu itu diibaratkan buah dipetik. Dani itu dekat. Jadi maksudnya kitab ini mudah dipahami gitu. Iya begitu. Danil kitofi, mudah dipahami. Kalau saya langsung terjemahkan mudah dipahami, mana yang artinya mudah, mana yang artinya dipahami. Jadi danil kitofi, dekat tempat memetiknya, maksudnya mudah dipahami. Katsirul as'ilati, banyak pertanyaan-pertanyaannya, banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kitab ini. Wat tamrinati, dan latihan-latihan, banyak pertanyaan dan latihan-latihan di dalam kitab ini. Jadi nanti ada latihan-latihannya juga. Umumnya kitab Syarah Jurmiyah nggak pakai latihan, tapi kitab ini luar biasa, ada latihannya. Ya, ada pertanyaan dan latihan. Qasadtu bihi, qasadtu saya bertujuan, bihi dengan kitab ini. Qasadtu saya bertujuan, bihi dengan kitab ini. Tujuannya adalah az-zulfa, dekat, az-zulfa dekat, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi tujuan saya mengarang kitab ini agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengarang kitab itu amalan, amal soleh yang mudah-mudahan dengan kitab ini bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurmiyati, dengan memudahkan pemahaman. Bitaisiri fahmi, dengan memudahkan pemahaman. Al muqaddimatil ajurmiyah, muqaddimah kitab al ajurmiyah. Jadi dengan saya mengarang kitab ini, saya memudahkan orang-orang yang belajar muqaddimah al-ajurmiyah, sehingga orang-orang itu bisa memahami nahwu shorof berkat saya. Jadi lalu dia menggali agama. Jadi saya mudah-mudahan saya termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ala sighorit tolabati, atas sigor kecil, atas penuntut ilmu yang kecil, atas penuntut ilmu yang kecil, yang pemula. Kecil itu maksudnya pemula. Umumnya Jurmiyah itu kitab pemula. Kalau yang menengahnya Imriti itu kitab menengah. Lalu Alfiyah itu kitab atas, begitu. Jadi sigori tolabati boleh diterjemahkan pelajar pemula, kecilnya pelajar, kecilnya santri, maksudnya pelajar pemula. Jadi dengan memudahkan pemahaman kitab Muqaddimah Al-Jurmiyah kepada para pelajar pemula, mudah-mudahan saya bisa dekat dengan Allah. Li'annaha, karena kitab Al-Ajurmiyah, al-babu adalah pintu. Kitab Al-Jurmiyah itu pintu ila tafahumil arabiyati, untuk memahami bahasa Arab. Jadi orang ceramah di mana-mana, Jurmiyah nggak belajar, ilmunya tidak dalam, tidak bisa dalam. Kenapa tidak bisa dalam? Tidak bisa mengkaji dengan kebahasa Arabannya, paling lewat terjemah. Jadi dengan kita mempelajari Jurmiyah, Jurmiyah itu adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Allati hiya, yang dia itu adalah
yang bahasa Arab itu adalah lughatu sayyidina wa maulana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahasa junjungan kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diterangkan agar kita termotivasi. Yang kita pelajari itu nggak main-main. Bahasa Arab itu bahasanya Nabi, bahasa junjungan kita, bahasa orang yang paling mulia. Jadi bahasa yang dipakai oleh Rasulullah itu bahasa Arab. Jadi buat kita termotivasi, ini yang dipelajari ini bukan sekedar bahasa yang paling unggul. Ya. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabatnya, wa sallama, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Pertama disebutkan bahasanya Nabi kita. Masih berlanjut, walughatul kitabil azizi, dan bahasa kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an, dan bahasa kitab yang mulia. Kitab yang paling mulia Al-Qur'an, karena itu firman Allah. Nah, kitab yang paling mulia itu bahasanya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan bahasa main-main. Kita harus serius membahasnya, kita harus serius menekuninya. Insya Allah kita akan menjadi mulia dengan kita mempelajari bahasa Arab. Wa arju, dan saya berharap, wa arju, dan saya berharap, an astahiqqa, istahaqqa yastahiqu, fa'ilnya ana astahiqqa, ada an astahiqqa, iya, nasab. Saya berharap an astahiqqa, berhak bihi, dengan mengarang kitab ini. Mudah-mudahan saya berharap dengan kitab ini saya berhak ridhallahi, mendapatkan ridha Allah, ridhallahi, mendapatkan ridha Allah, berhak mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Azza maha mulia, jalla maha agung. Jadi mudah-mudahan saya mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan mengarang kitab ini saya mendapatkan keridhaan Allah. Fahuwa, karena ridha Allah itu, fahuwa, huwa kembalinya ke ridha Allah. Fahuwa, karena ridha Allah itu, khairuma, sebaik-baiknya perkara. Jadi ridha Allah itu sebaik-baiknya perkara. As'a ilaihi, yang saya usahakan, as'a ilaihi, yang saya usahakan kepadanya. Jadi semua kita beraktivitas tujuannya ridha Allah. Berarti ridha Allah itu sesuatu yang paling bagus, paling mulia dan paling baik. Kalau nggak dapat ridha Allah, bisa saja dia berhasil usahanya, tapi ridha Allahnya tidak, maka rugi. Mungkin dia kaya, tapi tidak dengan ridha Allah, dia tetap sengsara. Jadi ridha Allah itu khairu ma as'a, sebaik-baiknya perkara yang aku usahakan. Selanjutnya doa. Rabbana, ya Tuhan kami, alaika tawakkalna, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Ya. Nah, karena dibalik susunannya maka mengandung arti hanya. Tawakkalna alaika, saya bertawakal kepada Engkau. Tapi dibalik alaika tawakkalna, saya hanya bertawakal kepada Engkau. Iya. Wa ilaika anabna, hanya kepada Engkau kami kembali. Kalau susunan biasa anabna ilaika, saya kembali kepada Engkau. Ini susunannya dibalik yang menyebabkan mengandung arti hanya kepada Engkau kami kembali.
wa ilaikal masir, hanya kepada engkau tempat kembali, hanya kepada engkau tempat kembali. Ini ana benarnya bisa hanya kepada engkau. Anabna, kami kembali. Anabna, Ilaikal masir sama. Sama. Ilaikal masir kepada kembali engkau juga. tempat kembali. Al-masir tempat kembali. Anaba, anaba, iya, lalu anabna, kan anaba huwanya, lalu anaknya anabna gitu, yaitu fi'il madi anaba. Iya, jadi anabna, kami, saya kembali, anabna, kami kembali, kami kembali, nahnunya anabna, nahnu, wa ilaika, dan kepada engkau, al-masir, tempat kembali, hanya kepada engkau tempat kembali. Rabbana ighfirli, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah kami, wali walidayya, dan kedua orang tua, dan kedua orang tuaku, dan kedua orang tua saya. Saya ulang, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, kaum muslimin dan kaum muslimin, orang-orang beriman dan orang-orang beriman perempuan juga, yauma yakumul hisab, pada hari dilaksanakannya perhitungan amal, pada hari yakumu, dilaksanakan al-hisabu, perhitungan amal. Jadi mudah-mudahan kita semua diampuni, orang tua kita juga, kaum mukminin mukminat, pada hari hisab itu dilaksanakan. Katabahul mu'tazzu billahi ta'ala wahdahu, menulisnya, maksudnya penulis kitab ini al-mu'tazzu, orang yang menjadi mulia, orang yang menjadi mulia, billahi ta'ala wahdah, karena Allah, hanya karena Allah. Katabahu, maksudnya penulis kitab ini adalah kataba, menulisnya, hu, kitab ini, al-mu'tazzu, orang yang menjadi mulia, billahi ta'ala wahdahu, hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nama orang Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, itu pengarang kitab ini. Selanjutnya kita ke pembahasan. Di sini halaman 6. Muqaddimat. Sebelum membahas kitab Syarah Al-Ajurmiyah, pengarang kitab ini memberikan muqaddimah lagi, ataupun pembukaan lagi. Al-muqaddimatu, pembukaan. Ta'rifun nahwi, definisi nahwu. Definisi itu adalah pengertian. Ta'rifun nahwi, definisi nahwu. Maudu'uhu, topik pembahasannya. Samaratuhu, buahnya nahwu, nisbatuhu, penyandarannya, wadi'uhu, pencetusnya, orang yang pertama kali itu namanya pencetus, wadi'uhu, pencetusnya. Hukmus syari'i fihi, hukum agama atasnya, kepada nahwu. Hukum
agama atas nahwu. Kita bahas satu-satu. At-ta'rifu, definisi. At-ta'rifu, definisi. Jadi apa itu nahwu? Definisinya titik 2 dijelaskan kalimatu nahwin. Kalimatu nahwin tutlaqu fil lughatil arabiyyati. Kata nahwu itu dipakai di dalam bahasa Arab. Kata nahwu itu dipakai di dalam bahasa Arab. Ala iddati ma'anin. Ala iddati ma'anin, atas beberapa makna. Atas beberapa makna. Jadi kata nahwu itu dipakai di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Minha, diantaranya, diantara makna-makna itu. Dan ini hanya sebagian, padahal banyak. Ini hanya sebagian. Minha, diantaranya al-jihatu, arah. Al-jihatu, arah. Jadi nahwu itu artinya arah. Taqulu, kamu berkata. Taqulu, kamu berkata, maksudnya contohnya. Kamu berkata itu maksudnya contohnya. Jadi contohnya nahwu artinya arah. Zahabtu nahwa fulanin. Zahabtu, saya pergi. Nahwa fulanin, ke arah fulan. Saya pergi ke arah fulan. Ai jihatahu, yaitu arahnya, yaitu arah fulan. Jadi yang dimaksud dengan nahwa fulanin adalah jihatahu, arahnya, arah fulan. Wa minha, dan diantaranya, diantara makna nahwu, asyibhu, serupa. Asyibhu, serupa. Wal mislu, dan seperti. Wa mislu, dan seperti. Jadi makna nahwu lagi adalah serupa dan seperti. Taqulu, kamu berkata. Maksudnya contohnya, contoh makna nahwu yang artinya seperti atau serupa. Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad itu seperti Ali, atau Muhammad itu serupa dengan Ali. Ai, yaitu shibhuhu, serupa dengan Ali. Misluhu, seperti Ali. Ya, jadi itu artinya. Arti nahwu aliyin shibhuhu wa misluhu, serupa dengan Ali atau seperti Ali. Muhammad itu seperti Ali. Selanjutnya, wa tutlaqu kalimatu nahwin. Kata nahwu itu digunakan fi istilahil ulama'i, di dalam istilah para ulama, di dalam istilah para ulama, alal ilmi, atas ilmu. Atas ilmu. Nahwu itu adalah ilmu. Bil qawaidi, tentang kaidah-kaidah. Tentang kaidah-kaidah. Allati yu'rafu biha, yang dengan kaidah itu diketahui. Yang dengan kaidah itu diketahui ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati, hukum-hukum akhir kata bahasa Arab. Hukum-hukum akhir kata bahasa Arab. Jadi ilmu tentang kaidah-kaidah, yang dengan kaidah itu diketahui hukum-hukum akhir kata bahasa Arab. Fi hali tarkibiha, fi hali tarkibiha, ketika di dalam keadaan tersusunnya, di dalam keadaan tersusunnya.
minal i'rabi berupa i'rab, minal i'rabi berupa i'rab, wal bina'i mabni atau tetap berupa perubahan dan tetap, wa ma yatsba'u dzalika dan apa-apa yang mengikuti hal itu, wa ma yatsba'u dzalika dan apa-apa yang mengikuti hal itu. Ya, itu titik. Jadi nahwu menurut bahasa sudah kita ketahui. Sekarang nahwu menurut istilah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah, hukum-hukum akhir kata bahasa Arab. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita belajar nahwu berarti kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, jadi belajar nahwu berarti belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Selanjutnya, al-maudu'u, topik pembahasan. Al-maudu'u, topik pembahasan. Maudu'u Maudu'u ilmin nahwi, topik pembahasan ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Maudu'u ilmin nahwi, topik pembahasan ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyyatu, kata-kata bahasa Arab. Kata-kata bahasa Arab. Jadi hanya kata-kata bahasa Arab, bukan bahasa lain. Min jihatil bahsi, dari segi pembahasan, dari segi pembahasan, an ahwalihal mazkurati, tentang keadaan-keadaannya yang telah disebutkan, tentang keadaan-keadaannya yang telah disebutkan. Apa itu? Perubahan dan tetap, i'rab dan bina, i'rab dan bina. Jadi keadaan-keadaan yang dibahas yang telah disebutkan adalah i'rab dan bina. Jadi topik pembahasan ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab dari segi i'rab dan mabninya, dari segi i'rab dan mabninya. Selanjutnya kita rencananya satu halaman ini selesai. Samarotuhu, as-samaratu, buah. Nah, buah kita dikasih tahu, disebutkan buah atau manfaat ilmu nahwu biar kita semangat. As-samaratu, buahnya, samaratu ta'allumi ilmin nahwi, buah mempelajari ilmu nahwu. Buah itu boleh disebut manfaat. Buah mempelajari ilmu nahwu, manfaat mempelajari ilmu nahwu. Siyanatul lisani anil khoto'i fil kalamil arabiyyi, terjaganya lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan bahasa Arab. Siyanatul lisani anil khoto'i fil kalamil arabi, terjaganya lisan dari kesalahan di dalam berbicara bahasa Arab. Nah, itu manfaat pertama. Dengan kita belajar ilmu nahwu, bahasa Arab kita benar. Kalau mengucapkan, benar yang diucapkan. Wa fahmul Qur'anil karimi, wa fahmul Qur'anil karimi, memahami Al-Qur'anul Karim, memahami kitab Al-Qur'an yang mulia. Wal hadisin nabawiyyi, dan hadis Nabi. Jadi kalau kita belajar nahwu shorof, insya Allah tujuannya adalah memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Ya. Dengan kita belajar nahwu shorof, kita bisa paham Al-Qur'an, kita bisa paham hadis-hadis Nabi.
fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang benar. Nah, fahman sahihan itu berarti maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya fahmu, ya, dengan pemahaman yang benar. Allazaini huma, yang keduanya adalah, maksudnya keduanya Quran hadis. Keduanya adalah aslus syariatil islamiyah, pokok pangkal, pokok syariat Islam, sumber syariat Islam Al-Quran hadis. Ya, jadi sangat penting Al-Quran hadis itu. Ya, jadi dengan kita mempelajari ilmu nahwu, insya Allah kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis. Wa alaihima madaruha, dan atas keduanya poros Islam, dan atas keduanya poros Islam. Poros itu inti. Misalkan ada bumi berputar di dalam porosnya, intinya. Jadi sumber utama. Ya, jadi sangat penting. Nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, ya nggak ada Islam, ya, nggak ada hukum-hukum Islam, karena semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kita mempelajari nahwu shorof agar kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Nisbatuhu, penyandarannya. Wahwa, ilmu nahwu itu minal ulumil arabiyah, termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu itu disandarkan, digolongkan termasuk ilmu bahasa Arab. Jadi termasuk ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab tidak cuma nahwu, ada shorof, ada balaghah, ya. Dan lain-lain banyak. Ada arud pun termasuk. Arud itu syair-syair Arab, wazan syair-syair Arab. Selanjutnya wadi'uhu, pencetusnya, peletak dasar pertama. Pencetusnya atau peletak dasar pertama, yang pertama membuat ilmu nahwu. Wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmin nahwi, yang terkenal bahwa pertama yang mencetus ilmu nahwu adalah Abul Aswadi Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi siapa pencetus ilmu nahwu? Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Bi amri amiril mu'minina Ali bin Abi Thalibin, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itulah yang memerintahkan yaitu ilmu nahwu diciptakan agar umat selain Arab yaitu Ajam bisa memahami Al-Qur'an. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah merahmati keduanya, Abul Aswad dan Ali bin Abi Thalib. Terakhir, hukmus syari'i fihi, hukum agama tentangnya. Nah, jadi mempelajari hukum agama, mempelajari nahwu shorof itu, mempelajari ilmu nahwu itu hukumnya apa? Nah, dijelaskan. Ta'allumuhu fardun min furudil kifayati, mempelajari ilmu nahwu itu adalah fardu dari fardu kifayah. Biar gampang, mempelajari ilmu nahwu itu salah satu fardu kifayah. Mempelajari ilmu nahwu itu salah satu dari fardu kifayah. Jadi nggak semua orang wajib, tapi harus ada yang bisa, harus ada yang mengerti. Nggak bisa semuanya, dosa semuanya satu masyarakat. Jadi harus ada yang mempelajarinya. Warubbama ta'ayyana,
tatkala telah tertentu, ta'allumuhu ala wahidin, mempelajarinya pada seseorang, tatkala telah tertentu mempelajarinya pada seseorang, fasoro, maka hukum nahwu itu fardu ainin, menjadi fardu ain alaihi, kepada orang itu. Ada orang di masjidnya jadi ustadz, maka ustadz itu wajib mempelajari ilmu nahwu. Kenapa wajib? Karena dia ustadz di situ. Misalkan ada santri yang udah bisa, jadi seluruh masyarakat nggak ada yang belajar, lalu dia jadi imam atau jadi ustadz di satu masjid, maka dia wajib belajar ilmu nahwu. Karena dalam satu masyarakat harus ada satu yang bisa. Jadi jangan sampai seluruhnya nggak ada yang bisa. Ya, jadi jika sudah iya, masyarakat itu sekitar RW, sekitar satu RW. Jadi yang dimaksud masyarakat itu satu RW nggak ada yang bisa, dosa semua. Ya, ada yang sudah bisa maka tercukupi. Kalau nggak ada yang bisa, imamnya yang jadi wajib, karena dia pemimpin, begitu, pemimpin agamanya. Jadi bagi orang tertentu, ketika seluruhnya nggak ada yang bisa, maka yang fardu ain adalah imam, begitu. Kalau udah ada satu jamaah yang bisa, imam nggak apa-apa, lepas, begitu. Tapi kalau sudah seluruhnya nggak ada yang bisa, maka harus ada wahidin, satu. Ya, sudah tertentu pada satu orang, yaitu imamnya. Imam diantaranya imam masjid, satu masyarakat harus ada satu yang bisa. Jadi ilmu nahwu itu mempelajarinya fardu kifayah. Dalam satu masyarakat itu harus ada yang bisa ilmu nahwu. Demikian pembahasan kitab Tuhfatus Saniyah kali ini. Marilah demikian pembahasannya.